Selamat datang di Femi Rianti Podcast. Aku akan berbagi informasi yang bermanfaat ke teman-teman semua seputar customer service, self-development, dan masih banyak lagi. Tentunya aku ingin berbagi pengalaman positif dan pengen sama-sama belajar juga loh dengan kalian. Nah, bagi kalian yang sibuk, aku udah membuat kesimpulan dari obrolan yang telah berlangsung. Jadi kamu bisa tetap dapetin manfaatnya. Untuk itu follow Instagram aku ya di Femi R dan Tips Service. Atau mungkin ada saran aku mau bawain tema lain apa gitu ya, silahkan komen ya. So, selamat mendengarkan. Apa kabar? Kita ketemu lagi di season 2 episode keempat ya, yaitu yang berjudul 5 faktor kepuasan pelanggan sales. Tapi ini khusus untuk otomotif ya. Jadi buat teman-teman nih yang mau bisnis buka bengkel atau buka showroom, kayaknya oke banget ya. Karena Indonesia tuh masyarakatnya tetap pengen punya kendaraan, karena kita tuh jarak antara satu dengan satu yang lainnya tuh jauh-jauh dan memerlukan kendaraan ya. Di samping negara kita masih mencoba berusaha untuk meningkatkan daya transportasi publiknya. Oke. Langsung aja kita cek untuk Sales Satisfaction Index yang ada di showroom mobil. Itu ada 5 ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah konsultan sales. Jadi di sini faktor ini ya. Jadi dari sudut pandang pelanggan itu, pelanggan tuh pengen dilainin sama sales yang rapi, sama sales yang friendly, tapi friendly-nya itu enggak dibuat-buat ya. Jadi friendly yang wajar ya, hangat bersahabat gitu. Kemudian pelanggan juga mengharapkan bagaimana sih komunikasi seorang wiraniaga, bahasa Indonesianya, atau di bahasa Inggris kan yaitu salesperson. Bagaimana cara komunikasi mereka kepada pelanggan, apakah terlalu banyak berbicara atau sebaliknya terlalu banyak diam gitu ya. Nah, jadi konsultasi sales itu customer melakukan penilaian persepsi saat mereka dilayani dengan salesperson. Yang kedua, ada fasilitas dealer. Nah, fasilitas dealer ini artinya itu fasilitas di showroom itu sendiri. Misalnya gini, apakah mobil displaynya itu bersih gitu. Kebayang dong kalau yang dipajang tuh mobil-mobil kotor ya. Kemudian bagaimana toiletnya? Kadang-kadang itu customer tuh, saya pengen ke belakang, saya pengen ke toilet gitu. Nah, ternyata di showroomnya rapi dan bersih, pas masuk ke toiletnya gitu ya. Tidak merepresentatifkan showroom secara keseluruhan. Itu juga nggak baik ya. Jadi toilet tetap harus bersih, harus rapi, harus diperhatiin ya. Kemudian juga bagaimana dealing roomnya, bagaimana sofanya, bagaimana suasananya. Jadi fasilitas dealer ini customer pengen, dia kan beli mobil tuh harganya nggak 50.000 atau 500.000 ya, harganya kan jutaan, puluhan juta rupiah. Jadi wajar kalau mereka menginginkan tempat pembelian yang nyaman, sejuk ya, comfort buat dia. Dan bahasa kita itu, bahasanya dia pengen homey saat di showroomnya itu. Oke, yang ketiga adalah faktor proses pengiriman. Nah, ini namanya bahasa Inggrisnya itu delivery timing ya. Sudah menjadi kebiasaan Indonesia kalau on time itu rasanya kurang dipatuhi ya. Nah, tapi dimaksud di sini adalah proses pengirimannya. Apakah delivery mobilnya itu on time? Apakah pengiriman mobilnya on time? On time dalam hal Indonesia, maksudnya gini, masyarakat kita itu on time itu jam 8, bukan jam 8 time-nya gitu ya. Kadang-kadang di industri ini juga oke bu, sekitar gitu, bilang itu masih sekitar jam 2 gitu. Di hari Minggu apa di hari Sabtu gitu ya. Ya seperti itulah kondisinya ya. Tapi customer meleset dikit tuh mereka bisa memaafkan ya. Itu baiknya customer Indonesia. Customer Indonesia itu baik banget, memaafkan. Oh iya, nggak apa-apa gitu ya.
Nah, jadi proses pengirimannya itu bagaimana ketepatan waktunya, kemudian bagaimana mobilnya dikirimin, pas dikirim tuh bersih apa enggak, kemudian dijelasin enggak apa-apa saja yang haknya customer dapatkan setelah mobil baru diterima. Misalnya di customer itu bisa free service sampai berapa kilometer, dan hal-hal yang seperti itu yang customer pengen tahu pada saat proses pengiriman. Yang keempat adalah penyelesaian kesepakatan. Bahasa Inggrisnya mungkin di sini lebih ke arah negosiasi. Nah, teman-teman, customer itu pada saat bernegosiasi dengan kita, misalnya sebagai wiraniaga, dia tuh nggak pengen ngerasa dipaksa. Customer paling nggak suka ngerasa dipush, dipaksa untuk tanda tangan, dipaksa untuk bilang iya, dipaksa untuk menyetujui apa yang sales person itu bilang gitu ya. Customer tuh makin hari makin pinter guys ya. Banyak banget pilihan merek-merek yang akan dia kunjungi, bukan ke kita aja gitu. Jadi dia udah mempunyai disiplin experience yang kita nggak tahu dia abis dari dealer mana, kita nggak tahu juga dia make sure dia dari sekolah di mana gitu. Pasti kita tuh harus bisa jaga diri gitu guys ya. Nah, maksud jaga diri gini, jangan sampai kita tuh terlalu pede gitu, terus kita nge-push pelanggan, dan pelanggan pasti dia SPK, pasti dia deal sama aku karena aku udah menjelaskan semua diskon-diskonnya dengan baik dan benar gitu. Belum tentu, tau gak sih, itu belum tentu ya. Nah, hati-hati di sini teman-teman, harus bisa jaga situasi dan harus banyak memperkaya tentang ilmu-ilmu negosiasi. Yang terakhir adalah penyelesaian dokumen. Nah, jadi penyelesaian dokumen ini ya, jadi teman-teman tuh, customer tuh pengen semuanya simple, nggak ribet gitu. Terutama customer yang memilih untuk kredit ya. Kan ada dua tuh kalau memilih mobil ya, ada cash atau kredit gitu. Nah, biasanya customer yang komplain itu ya, biasanya dia customer yang mengajukan kredit gitu. Nah, hati-hati teman-teman sales harus bermitra dengan teman-teman CMO ya, Credit Marketing Officer, yang bisa bekerja sama, yang misinya tuh sesuai. Misalnya kamu adalah salesperson yang keren banget ya, yang maksudnya yang udah banyak diskon sama pelanggan, tapi kamu harus benar-benar juga bisa menentukan CMO yang bisa berpartner terbaik dengan kamu. Kalau kamunya bagus, terus CMO-nya, Credit Marketing Officer-nya tidak bisa bekerja sama, maka kamu akan ikut ke blacklist. Misalnya, ada customer yang mau kredit mobil, kemudian customer sudah menyerahkan semua dokumen-dokumennya lengkap. Terus kan kamu akan mengirimkan ke teman kamu ya, untuk di-identification, untuk disurvei apakah pelanggan ini layak untuk dapat cicilan atau tidak, seperti itu kan ya. Nah, ternyata lama banget ya, dari CMO-nya itu lama banget. Entah bagaimana ceritanya, customer pasti akan sebel sama kamu, bukan sama CMO-nya gitu kan. Nah, jadi hati-hati. Jadi dianggap terus misalnya lucunya begini, udah dikumpulin semua dokumennya, terus kamu minta lagi, Bu, kurang ini Bu, ini lagi. Nah, itu dianggap sama pelanggan itu ribet, merepotkan dia ya. Jadi kalau bisa ya, teman-teman di sales punya list apa saja yang biasanya dokumen dibutuhkan oleh Credit Marketing Officer. Kemudian carilah CMO yang bisa bekerja sama dengan kamu, yang bisa satu vision sama kamu, yaitu sama-sama untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke guys, ini kesimpulannya. Jadi kepuasan kepuasan pelanggan saat dia di showroom atau Sales Satisfaction Index itu faktornya ada 5, yaitu 1. Konsultan sales, yang kedua fasilitas dealer, yang ketiga pengirimannya gimana,
Yang keempat, penyelesaian kesepakatan atau negosiasi. Yang kelima adalah bagaimana penyelesaian dokumennya.